No wonder orang-orang Yahudi menjadi orang-orang menguasai ekonomi dunia. Padahal penduduk Yahudi cuma 3% di muka bumi ini. Lebih rendah daripada penduduk LGBT. Tapi sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga penguasa ekonomi dunia adalah orang Yahudi. Why? Karena mereka cinta sama firman. Kita mau berhasil tapi kita gak mau bayar harga merenung firman. Kita pengen menang tapi kita gak pernah mau bayar harga merenung firman. Gak mungkin. Itu sebabnya barometer pertama, apakah Anda sedang bertumbuh atau tidak bertumbuh? Apakah Anda memiliki kehausan untuk cari firman atau tidak? Iblis tahu bagaimana cara untuk membuat saudara jatuh. Bagaimana cara untuk membuat saudara menyerah. Yaitu bikin Anda sibuk. Tidak dengar firman. Sehingga ketika tekanan datang, proses datang, maka Anda menyerah. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya, yang kerinduannya ialah firman Tuhan. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kata pemazmur, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja dibuatnya berhasil. Rupanya orang yang bergaul sama firman bukan cuma kuat, tapi apa saja diperbuatnya berhasil. Kami baru pulang dari Mesir, Israel, dan Jordan. Di negara Mesir ada negara yang kesian. Curah hujan dalam 1 tahun cuma 3-5 kali. Di Israel curah hujan 10-15 kali. Di Jordan curah hujan 3-5 kali. Mereka bisa hidup karena aliran dari sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Sungai terlebar di dunia dengan panjang 6.670 km. Dari mulai Uganda mengalir sampai 11 negara. Kenapa? Karena di Uganda itu seperti Indonesia, tropical, banyak curah hujan. Banyak hujan yang menampung di sebuah danau yang besar. Dan danau itu membuang airnya ke sungai Nil. Air kan mengalir dari tempat tinggi hingga tempat rendah. Maka seluruh negara Afrika yang kering tersebut hidup dari air sungai Nil. Pemazmur berkata, setiap pohon yang ditanam di pinggir sungai yang mengalir, dia akan selalu berbuah dan berdaun. Berarti ketika kita tidak ditanam dengan firman, maka kita tidak akan pernah berbuah dan tidak pernah berdaun. Daun bicara kesegaran, buah bicara soal keberhasilan. Makanya kenapa orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, ada orang-orang yang suka dengan firman. Saya kaget, saya ambil foto di sini. Anak-anak kecil usia 8 tahun sudah baca Taurat. Di mana ini saudaraku ada di tembok ratapan. Mereka bukan cuma berdoa, tapi mereka juga baca Taurat. Setiap hari mereka pergi ke tembok ratapan, padahal bisa berdoa sendiri di rumah. Tapi tiap hari mereka sengaja pergi ke tembok ratapan untuk baca Taurat. Saudara, kenapa orang Yahudi jadi jatuh cinta sama Taurat, jatuh cinta sama firman Tuhan? Karena begini, anak-anak usia 8 tahun itu dibawa sama rabi. Dibawa ke rabi. Si orang tua membawa kepada rabi dan kemudian menyerahkan kepada rabi untuk didoakan. Dan rabi kemudian menutup mata anak kecil 8 tahun itu. Dan di tangannya dikasih Taurat. Lalu kemudian si rabi itu berkata, dibisikin di telinganya, buka mulutmu dan keluarkan lidahmu. Waktu mereka buka mulut anak-anak kecil 8 tahun ini dan mengeluarkan lidah, diteteskan madu di lidahnya sambil dibisikkan di telinga anak kecil itu sama rabi. Firman Tuhan itu lebih manis dari madu, ditetesin tes, dan
lebih indah dari dunia. Itu terekam di alam bawah sadarnya. Mulai sejak itu mereka jadi cinta firman. No wonder orang-orang Yahudi menjadi orang-orang menguasai ekonomi dunia. Padahal penduduk Yahudi cuma 3% di muka bumi ini. Lebih rendah daripada penduduk LGBT. Tapi sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga penguasa ekonomi dunia adalah orang Yahudi. Why? Karena mereka cinta sama firman. Kita mau berhasil tapi kita gak mau bayar harga merenung firman. Kita pengen menang tapi kita gak pernah mau bayar harga merenung firman. Gak mungkin. Itu sebabnya barometer pertama, apakah Anda sedang bertumbuh atau tidak bertumbuh? Apakah Anda memiliki kehausan untuk cari firman atau tidak? Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.